Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Wahyuni Tias dengan NIM 85800559. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Program Studi PGS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD dengan judul Ciri-ciri Makhluk. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menjelaskan dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar saya. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, yang ketiga alam sekitar saya. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama yaitu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga membutuhkan makanan, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima bereaksi terhadap rangsang, yang keenam berkembang biak. Berikut 10 makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar saya. Pertama, sapi. Sapi bernafas menggunakan paru-paru. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya. Lalu sapi juga bereaksi terhadap rangsang, misalnya bergerak ketika ada suara keras atau menghindar ketika ada suara keras. Yang kedua, sapi memerlukan makanan berupa rumput. Lalu hewan ini juga berkembang dengan cara melahirkan. Yang kedua, kambing. Kambing ini merupakan hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Hewan saat ini bergerak menggunakan keempat kakinya. Lalu hewan kambing ini perlu makan rumput agar dia tetap tumbuh. Hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, ayam. Ayam bernafas menggunakan paru-paru. Ayam bergerak berjalan dan dapat terbang dengan jarak pendek. Lalu ayam ini memakan biji-bijian atau serangga kecil. Yang keempat ada bebek. Bebek bernafas menggunakan paru-paru dan bergerak dengan berjalan, berenang, serta terbang jarak dekat. Nah, bebek bereaksi terhadap rangsang dengan menjauh saat yang diganggu. Lalu hewan ini juga memakan biji-bijian dan tumbuhan air, lalu berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, ikan. Ikan bernafas menggunakan insangnya dan bergerak dengan siripnya di dalam air. Ikan bereaksi terhadap rangsang, misalnya berenang cepat saat tubuhnya bergerak. Lalu ikan ini adalah merupakan hewan yang memakan cacing kecil atau plankton. Lalu hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keenam adalah pohon mangga. Pohon mangga ini memiliki ciri khusus, daunnya panjang, agak lancip, mengkilap. Pohon mangga ini memiliki batang yang keras dan berkayu, daun berwarna hijau. Lalu dia tidak berpindah tempat, tetapi dia menuju ke arah cahaya matahari untuk tumbuh membesar. Lalu pohon mangga ini bereaksi terhadap rangsangnya itu mengarah ke arah cahaya matahari. Lalu tumbuhan mangga ini memerlukan air, memerlukan tanah, serta memerlukan cahaya matahari untuk tetap hidup seperti itu. Terus pohon mangga berkembang biak dengan cara generatif melalui bijinya. Rumput ini memiliki ciri khas yaitu batangnya lunak, lalu warnanya daunnya hijau, batangnya kecil. Dia bernafas menggunakan stomata pada daun. Dia tidak berpindah tempat, tetapi dapat tumbuh dan menyebar. Nah, rumput ini bereaksi terhadap rangsang, misalnya tumbuh ke arah cahaya. Lalu tumbuhan ini memerlukan air dan sinar matahari. Rumput berkembang biak ada dengan cara generatif maupun vegetatif. Adalah pohon pepaya. Pohon pepaya ini memiliki batang yang tegak, lalu daunnya itu lebar, daunnya lebar di atas. Nah, tumbuhan ini bernafas melalui batang dan daun, serta memerlukan air, tanah, serta cahaya matahari untuk tumbuh. Pohon pepaya ini tumbuh dari biji, dari buah, dan berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan biji yang ditanam di dalam tanah. Yang ke-9, pohon pisang yang ada di sana. Pohon pisang ini
bernafas melalui stomata pada daun. Dia tidak berpindah tempat, tetapi dapat tumbuh tinggi. Pohon rusa ini bereaksi terhadap rangsang seperti cahaya matahari. Lalu tumbuhan ini memerlukan air, tanah, dan agar dia itu bisa tumbuh subur. Pohon pisang berkembang biak dengan tunasnya. Pohon jambu. Pohon jambu ini dapat bernafas melalui stomata pada daun. Dia tidak bergerak, tapi dia dapat tumbuh besar. Pohon jambu ini bereaksi terhadap rangsang seperti cahaya matahari. Tumbuhan ini memerlukan air, memerlukan sinar matahari untuk tetap tumbuh. Pohon jambu berkembang biak dengan cara figuratif atau Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa hewan dan tumbuhan yang telah diamati, dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Contohnya pada hewan dan tumbuhan yang telah diamati, semuanya menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang biak, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Hewan menunjukkan pergerakan yang aktif dan memiliki alat pernapasan yang beragam. Sedangkan tumbuhan juga bernapas, tumbuh, memerlukan air dan cahaya matahari, serta berkembang biak melalui biji, batang, atau tunas. Namun, gerak pada tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan tidak berpindah tempat, tetapi bagian tubuhnya dapat bergerak sebagai reaksi terhadap rangsangan dari lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi cara menunjukkannya berbeda-beda sesuai dengan jenis dan habitatnya. Dan terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Arita Migadumani sebagai dosen praktikum MIPA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.